Perang. Amora Kalestin yang sedang mengantarkan minuman yang dipesan pelanggan, tak sengaja menabrak seorang pria, hingga membuat nampan berisi minuman yang dibawanya terlepas dan jatuh ke lantai. Astaga! Apakah matamu buta? Pria yang ditabrak oleh Amora, berbicara dengan nada ketus dan dingin. Saking dinginnya, suaranya seolah menusuk hingga ke tulang belulang. Maaf, Tuan. Saya tidak sengaja, sungguh. Tutur Amora pada pria yang ditabraknya. Gadis itu segera berjongkok, memungut nampan dan pecahan gelas yang berserak di lantai. Panggilkan manajer kafe ini. Pecat pelayan yang tidak becus bekerja. Mendengar teriakan orang yang ditabraknya, Amora beranjak dan menatap wajah pria itu dengan tatapan matanya yang jenong. Astaga! Pria ini sangat tampan, ucap Amora dalam hati. Di hadapan pria tampan yang sedang marah, Amora malah menatap cengeng seperti orang bodoh. Kemarahan pria itu, sama sekali tidak mengurangi kadar ketampanannya. Bahkan, bajunya yang basah dan kotor karena minuman yang ditumpahkan oleh Amora, justru membuatnya terlihat semakin menggoda. Jiwa jombloku seketika meronta-ronta. Di saat Amora sedang terbengong-bengong, manajer kafe datang dan melangkah dengan begitu tergesa-gesa. Ada apa ini? Tanya manajer kafe itu. Astaga, Tuan Jason. Kejutnya. Pecat pelayan ceroboh ini sekarang juga. Saya tidak ingin melihat wajahnya. Pria yang disebut dengan nama Jason itu, memerintahkan manajer kafe untuk memecat Amora. Mendengar perkataan pria tampan itu, wajah Amora memerah. Bahkan, mata jenongnya semakin melotot lebar. Rasa sukanya terhadap ketampanan Jason seketika lenyap dan berganti dengan rasa kesal. Pecat. Enak saja. Aku kan sudah bilang, jika aku tidak sengaja menabrakmu dan menumpahkan minumannya. Kenapa kau malah meminta Pak Manajer memecatku? Protes Amora dengan nada bicaranya yang terdengar tak senang. Dasar kurang ajar. Mukamu jelek seperti kanebo kering yang ada di tempat pencucian mobil. Makinya tanpa rasa takut sedikit pun. Manajer kafe meneguk ludah dengan begitu bersusah payah. Tamatlah riwayatnya kali ini, tak menyangka jika Amora buta dan bodoh. Pecat gadis bodoh dan tidak tahu diri ini. Titah Jason. Manajer kafe mengangguk. Baik, Tuan. Timpalnya ketakutan. Amora, mulai hari ini kamu dipecat dan dilarang masuk ke kafe ini lagi. Amora mendengus keras. Kedua tangannya terkepal erat, sedangkan wajahnya semakin memerah. Dengan kasar, gadis itu melepaskan topi yang dipakainya dan membuangnya ke lantai. Pria jelek, ingat ya, suatu saat aku akan membuat perhitungan padamu. Tunjuk Amora dengan napas memburu seperti banteng kehausan. Setelah mengancam pria yang ada di hadapannya, Amora keluar dari kafe itu dengan langkahnya yang lebar. Sedangkan Jason yang diancam, hanya menatap datar tanpa ekspresi pada Amora yang menjauh dari hadapannya. Berani sekali memakiku. Dia pikir, siapa dirinya? Gadis kecil sialan. Sial. Kemana lagi aku harus mencari pekerjaan? Baru bekerja 2 hari, tapi sudah diberhentikan. Selalu saja begitu. Amora Kalestin yang baru saja dipecat dari kafe tempatnya bekerja, menyusuri jalanan dengan langkah malas. Sedangkan bibirnya, tak henti-hentinya mengomel sejak tadi. Baru saja bekerja selama 2 hari, tetapi sudah membuat masalah dan berakhir diberhentikan secara tidak hormat. Sebulan terakhir, ini adalah kali ke-7 ia dipecat dan kehilangan pekerjaan. Hai! Kenapa hidupku sial sekali? Tuhan! Apa salah dan dosaku di kehidupan sebelumnya? Jerit Amora dengan suaranya yang melengking. Brak!
Merasa kesal, Amora yang memegang batu kecil di tangannya, melempar ke sembarang arah. Bleduk. Hei! Siapa yang berani ikut campur? Cari mati ya. Waduh. Kenapa batunya bisa kena kepala orang? Amora menepuk jidat. Kesialan apalagi yang akan menimpa Amora setelah ini? Batu kecil yang dilemparkan gadis itu, tak sengaja mengenai salah satu kepala preman yang sedang memalak pria tua di pinggiran jalan. Aku tidak sengaja. Sungguh, aku tadi asal melempar. Takut terkena masalah, Amora berlari mendekat. Di hadapan para preman dan pria tua renta yang sedang ditodong, Amora mengangkat ketiga jarinya. Sungguh. Aku tidak sengaja, kata Amora. Paman preman lanjutkan saja pekerjaannya, aku masih ada urusan. Imbuhnya. Gadis itu tersenyum manis. Berniat ingin kabur dari tempat itu tanpa memperdulikan pria tua yang ketakutan. Namun, para preman itu tidak melepaskannya begitu saja. Mereka malah menahan Amora dan tidak mengizinkannya pergi dari tempat tersebut. Setelah melempar kepalaku, jangan harap bisa pergi begitu saja dari tempat ini. Lontar preman yang kepalanya terkena batu lemparan Amora. Amora meringis. Kan aku sudah bilang jika tidak sengaja. Apalagi yang harus dipermasalahkan? Tanyanya dengan tampang sok polos. Bibir gadis itu memang berbicara pada para preman, sedangkan matanya melirik pada pria renta yang memegang erat tongkatnya. Ganti rugi, setelah itu kau boleh pergi dari tempat ini. Mendengar perkataan preman itu, mata Amora melotot lebar. Bahkan, bibirnya langsung tercebik. Ganti rugi apa? Uang. Aku tidak punya. Timpal Amora. Jangankan uang, cacing di perutku pun belum kuberi makan sejak pagi. Imbuhnya. Jika gadis kecil ini tidak mau ganti rugi, beri dia pelajaran. Titah preman itu pada teman-temannya. Para preman yang berjumlah 3 orang itu pun mengangguk bersamaan. Lalu, mendekati Amora yang memiliki tampang polos dan terlihat agak sedikit bodoh. Melihat ketiga preman itu mendekat ke arahnya, Amora meringis sambil bergerak mundur dari posisinya dengan perlahan. Hi! Kalian mau apa? Amora bertanya sambil menyengir kuda. Pukul sampai babak belur. Salah satu preman bergerak maju dan hendak melayangkan pukulan. Namun, tanpa diduga, Amora justru mengelak dan menghindari pukulan tersebut dengan cepat. Meleset, paman. Jerit Amora. Melihat pergerakan Amora, para preman itu menjadi kesal. Bahkan, mereka menyerang gadis kecil itu secara bersamaan. Suos. Buk, buk. Pukulan-pukulan itu meleset, bahkan tak ada satupun yang mengenai tubuh Amora. Berhubung kalian tidak bisa menyentuh kulitku, kali ini aku yang akan menyentuh kalian, kata Amora. Hiat. Suos. Bleduk. Gadis itu melompat tinggi, lalu menerjang salah satu perut preman itu dengan keras. Meskipun bertubuh kecil, tetapi tenaga Amora cukup kuat, membuat tubuh preman itu terdorong dan terduduk di trotoar. Bagaimana, paman? Masih mau nambah? Tanya Amora. Tak ingin membuang waktu, Amora kembali melayangkan pukulan dan tendangan, membuat para preman itu terkapar tidak berdaya. Badan saja yang besar dan berotot, tapi tenaga dan otaknya kosong. Ejek Amora. Beraninya menindas kakek tua dan perempuan lemah. Takut pada Amora yang ternyata begitu kuat, para preman itu beranjak dari posisi masing-masing dan berlari tunggang langgang. Melihat para preman bertubuh besar dan berotot itu berlari tunggang langgang, bahkan sampai ada yang terjatuh, Amora pun tertawa terbahak-bahak. Bewahaha. Tubuh dan otot saja yang besar,
tapi otaknya seperti otak udang. Tawa kerasnya yang seperti bapak-bapak, membuat pria renta yang semula ketakutan, menjadi tersenyum geli. Pergi yang jauh, paman preman. Jangan sampai kita bertemu lagi. Seru Amora sambil melambaikan tangan. Gadis ini sangat menarik. Sepertinya cocok dijadikan pengasuh Jensen. Pria renta itu bergumam, sedangkan matanya memperhatikan Amora yang sedang tertawa lepas seperti hidup tanpa beban. Setelah para preman menjauh dari pandangan matanya, Amora menghentikan tawa. Lalu, menoleh pada si pria renta. "Kakek, kenapa sudah tua keluyuran seperti ini? Di mana anak dan cucumu? Dasar tidak berbakti, tega-teganya membiarkan kakek sendirian seperti ini," kata Amora. Gadis itu berbicara sambil mendekati si pria tua, lalu menuntun dan membawanya duduk di pinggiran jalan. "Duduk dulu di sini, kek. Kita tunggu taksu lewat," ujar Amora. "Oh iya, nama kakek siapa?" tanyanya kemudian. Ditanya oleh Amora, pria renta itu tersenyum kecil. "Panggil saja kakek Cartel," tuturnya. Mendengar nama Tuan Cartel, Amora angguk-angguk kepala. Lalu, membalas senyuman pria tua itu. "Cartel, kenapa namanya seperti tidak asing?" tanya Amora dalam hati. "Kenalkan, kek. Namaku Amora Kalestin." Di hadapan Tuan Cartel, Amora mengulurkan telapak tangannya seraya tersenyum lebar. Melihat telapak tangan Amora terulur, Tuan Cartel segera menyambutnya. Bahkan, tanpa ragu menggenggamnya. "Nama yang cantik, secantik orangnya," puji Tuan Cartel. "Di zaman sekarang, jarang sekali ada gadis yang ramah dan baik hati sepertinya. Aku tidak boleh menyia-nyiakan gadis ini, dia harus kubawa pulang dan kujadikan pengasuh Jensen. Apapun caranya." Tuan Cartel yang menggenggam telapak tangan Amora, tampak bengong di posisinya. Bahkan, tanpa sadar angguk-angguk kepala sendiri. Amora mengerutkan kening, heran melihat pria renta yang menggenggam tangannya. "Kakek," panggil Amora. Tak ada sahutan dari Tuan Cartel, bahkan mata tuanya tidak berkedip sedikitpun, menunjukkan jika ia benar-benar larut dalam pemikirannya. "Kakek Cartel," tegur Amora dengan intonasi suaranya yang sedikit meninggi. "Ah, ya," tanya Tuan Cartel. Suara keras Amora berhasil membuyarkan lamunannya. Bahkan, ia langsung melepaskan tangan Amora yang digenggamnya. "Kakek baik-baik saja?" tanya balik Amora. Matanya menatap lekat pada wajah keriput Tuan Cartel. Ditanya, Tuan Cartel menganggukkan kepala lalu, beringsut dan beranjak perlahan dari posisinya. "Hati-hati, kek. Biar Mora bantu," kata Amora. Dengan begitu berhati-hati, Amora membantu Tuan Cartel berdiri dan menahan tubuh lemah pria tua itu. "Oh iya, Amora. Apakah kau sibuk siang ini?" tanya Tuan Cartel. Amora menggelengkan kepalanya. "Tidak, kek. Kebetulan aku baru saja dipecat dari kafe tempatku bekerja, jadi tidak sibuk sama sekali, hi." Mendengar kejujuran dan juga melihat cengiran Amora, Tuan Cartel tersenyum geli. Batinnya, gadis kecil itu benar-benar unik. "Kalau begitu, mau tidak bekerja di rumah kakek?" tawar Tuan Cartel. Ditawari pekerjaan oleh Tuan Cartel, melotot lebar mata Amora. Saking lebarnya, seperti mau keluar dari cangkang tempatnya bersemayam. "Kerja, kek?" tanya Amora dengan reaksi tak terduga. Tuan Cartel mengangguk. "Ya, bekerja di rumah kakek," jawabnya. "Aku mau, kek," sahut Amora penuh semangat. Melihat semangat yang ditunjukkan Amora, Tuan Cartel terlihat begitu lega. Ia berharap, semoga Amora benar-benar bersedia bekerja dengannya.
Tapi di rumah kakek kerja apa? Jangan bilang jadi tukang masak. Kalau jadi tukang masak, Mora tidak bisa. Tutur Amora sambil garuk-garuk kepala. Tuan Cartel kembali tersenyum. Nanti kakek Bi. Astaga. Apa yang Tuan Besar lakukan di sini? Kenapa pergi dari rumah tidak pamit? Kami hampir saja kehilangan nyawa karena Tuan. Jika terjadi hal buruk pada kakek, aku akan menghabisi kalian semua. Suara lantang dan keras milik Jason membuat para pelayan kediaman Cartel tertunduk takut. Mereka semua tak ada yang berani bersuara. Ayah, jangan marah-marah terus, nanti pendek umur. Kiak. Jason yang sedang marah, seketika melotot lebar. Bahkan, ia langsung menoleh dan menatap kesal pada pemilik suara. Contohlah kakek buyut, tidak suka marah-marah dan panjang umur. Sehat dan jauh dari penyakit. Kamu menyumpahi ayah, Jen. Tegur Jason. Jensen Dark Cartel, putra dari Jason yang usianya baru 5 tahun, memang benar-benar pintar bicara. Bahkan, selalu saja membuat Jason kesal setengah hidup padanya. Tak jarang keduanya bertengkar hanya karena hal sepele yang dibesar-besarkan. Kepala Jensen menggeleng. Bukan menyumpahi, ayah. Tapi memberitahu, jika marah-marah tidak baik untuk kesehatan. Bibi Lu. Sudahlah, ayah malas mendengar perkataanmu. Tukas Jason. Memotong cepat perkataan putranya yang sudah pasti akan ceramah panjang lebar. Dasar tua. Tidak pernah mau mendengarkan jika diberi nasihat, kata Jensen. Bibirnya tercebik, sedangkan mata sipitnya menatap tak senang pada ayahnya. Dikatakan tua, Jason mendengus keras. Lalu ia berbalik dan melangkah menuju sofa. Kemana sebenarnya kakek? Kenapa suka sekali membuatku cemas seperti ini? Gumam Jason. Merasa cemas pada sang kakek yang pergi tanpa pamit dan tanpa membawa ponselnya. Melihat kecemasan ayahnya, Jensen memutar malas bola matanya. Lalu, melangkah keluar dari kediaman Cartel dan bermain di luar. Namun, baru saja tiba di pintu utama, Jason sudah meneriakinya dan memintanya kembali. Jensen, kemari. Titah Jason. Diperintahkan kembali, mengerucut bibir Jensen. Ayahnya yang pemarah, pasti tidak mengizinkannya main di luar. Kenapa, ayah? Tanya Jensen. Pura-pura tidak mengerti kenapa ayahnya memanggil. Tidak usah main keluar, apalagi keluar dari gerbang. Jika berani main keluar, ayah akan memotong kakimu. Lontar Jason dengan mata melotot. Jensen bersedekap tangan di dada, lalu mendengus dan membuang muka. Tak mau menatap ayahnya yang begitu mengesalkan. Tidak kamu, tidak kakek, sama saja. Selalu membuat repot dan cemas. Cetus Jason kesal. Nyai, nyai, nyai. Jensen mencebikkan bibirnya, mengejek Jason yang sedang marah-marah. Merasa semakin cemas, Jason pun menghubungi nomor pengawal yang ditugaskan mencari Tuan Cartel. Namun, panggilannya tak kunjung mendapatkan jawaban hingga membuatnya semakin khawatir. Astaga! Kemana perginya kakek tua itu? Bagaimana jika terjadi hal buruk padanya? Tenang, tenanglah, ayah. Kakek buyut punya 9 nyawa, jadi tidak akan terjadi hal buruk, apalagi mati. Celetuk Jensen seenaknya. Big Jensen, jaga bicaramu. Kenapa Tuan pergi tidak memberitahu kami lebih dulu? Kami hampir saja kehilangan nyawa karena Tuan. Suara lantang bernada keras itu membuat perkataan Tuan Cartel terhenti. Bahkan, pria renta itu langsung menoleh ke arah sumber suara, di mana sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tidak jauh dari posisinya dan Amora berada. Walah,
Walah, mobilnya bagus sekali, kata Amora tanpa sadar. Matanya melotot lebar, melihat mobil hitam mewah yang berhenti. Mendengar perkataan Amora, Tuan Cartel mengulas senyum. "Mora, ayo ikut kakek pulang," ajak Tuan Cartel. Amora yang terpesona melihat mobil mewah itu, menoleh pada Tuan Cartel yang berdiri di sampingnya. Lalu, ia menyengir kuda dan garuk-garuk kepala. "Hi, mobil ini milik kakek?" tanya Amora. Tangannya menunjuk pada mobil mewah yang berada di depan mata. Tuan Cartel menganggukkan kepalanya. Mereka adalah pengawal khusus yang ditugaskan menjaga kakek. Tadi kakek sengaja kabur dari rumah karena merasa bosan," paparnya. Pria renta yang dituntun oleh Amora, melangkah menuju mobil dan masuk ke dalamnya. "Kakek benar-benar akan memberiku pekerjaan, kan?" tanya Amora yang masih berdiri di samping mobil. Kepala Tuan Cartel mengangguk. Kakek bukan penipu dan tidak akan ingkar janji. Asal Mora mau bekerja di rumah kakek, pasti akan mendapatkan keuntungan. Di samping mobil itu, Amora berpikir sejenak. Lalu, ia angguk-angguk kepala. Sebaiknya terima saja tawaran kakek tua ini, barangkali dia memang akan memberiku pekerjaan yang baik. Lagi pula, wajahnya tidak terlihat seperti orang jahat, ucap Amora dalam hati. Dengan modal nekat, Amora yang hampir putus asa karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan tetap yang menghasilkan, akhirnya setuju dan menerima tawaran Tuan Cartel. "Baiklah, Mora terima tawaran kakek." Amora berbicara pada Tuan Cartel yang sudah berada di dalam mobil. Selanjutnya, Amora pun ikut naik ke dalam mobil itu dan duduk di samping Tuan Cartel. Melihat orang asing duduk di sampingnya Tuan Cartel, driver dan temannya yang menjemput, saling melempar pandang. Kedua pria berseragam hitam itu sama-sama meringis, lalu mengangkat bahu mereka masing-masing. "Cepat lajukan mobilnya," titah Tuan Cartel. "Baik, Tuan," sahut driver. Lalu, menancap gas dan melajukan mobil yang dikendarainya dengan kecepatan sedang. Di sepanjang perjalanan, Tuan Cartel dan Amora tak hentinya mengobrol. Bahkan, keduanya yang baru saja kenal, terlihat begitu akrab dan dekat. Kalau kakek bertemu dengan pria sialan itu, kakek akan menarik telinganya dan memaksanya minta maaf padamu. Amora mengangguk. "Terima kasih, Kek. Kakek sangat baik pada Mora," tuturnya seraya tersenyum manis. Gemas melihat tingkah polos Amora, Tuan Cartel pun menyentuh dan menepuk kepalanya dengan pelan. "Tidak perlu berterima kasih, Mora. Anggap saja aku seperti kakekmu sendiri. Lagi pula, jika tidak ada kamu, mungkin kakek sudah mati dipukuli oleh para preman jalanan itu tadi," tutur Tuan Cartel. Semakin lebar senyuman Amora. Merasa senang dipertemukan dengan Tuan Cartel yang ternyata begitu baik. Setelah menempuh perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 20 menit, mobil milik Tuan Cartel memasuki gerbang kediaman keluarga Cartel yang menjulang tinggi. Wow, luas sekali. Amora yang duduk di samping Tuan Cartel, melongo saat melihat pekarangan rumah yang begitu luas. Bahkan, sekelilingnya ditumbuhi pepohonan yang berbaris rapi. "Ini rumah kakek?" tanya Amora. Bibirnya memang bertanya pada Tuan Cartel, tetapi kepalanya menyembul melalui jendela dan memandangi pekarangan rumah tersebut. Kepala Tuan Cartel mengangguk. "Kamu, turun. Panggil Jason dan cicitku, katakan pada mereka, aku pulang membawa hadiah besar," titahnya pada salah satu pengawalnya. "Baik, Tuan," sahut pengawal itu dengan patuh. Pengawal yang mendapatkan perintah, dengan cepat keluar dari mobil dan menuju pintu utama kediaman keluarga Cartel, memanggil Jason dan putranya.
Jason, 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 kenapa aku seperti pernah mendengar namanya? Gumam Amora. Mengingat, di mana ia pernah mendengar nama itu. Beberapa saat kemudian, Jason yang menggendong Jensen keluar dari dalam rumah. Pria itu berjalan tergesa-gesa dengan langkah lebarnya. "Kakek," panggil Jason. "Nah, itu cucu dan cicit kakek," kata Tuan Cartel. "Ayo turun, biar kakek kenalkan kamu pada mereka," imbuhnya. Mengajak Amora untuk turun dari mobil mewahnya. Amora menyengir dan mengangguk. Lalu, turun dari dalam mobil itu bersama Tuan Cartel. Begitu turun dari mobil, Tuan Cartel langsung disambut oleh omelan Jason. "Astaga! Kenapa kakek pergi sendirian? Bagaimana jika terjadi hal buruk? Apakah kakek sengaja pergi sendiri seperti ini karena ingin membuatku gila?" Rentetan pertanyaan yang lebih layak disebut sebagai teguran itu, membuat Tuan Cartel menghela napas pelan. Sedangkan Amora, tampak diam dan bersembunyi di balik punggung pria tua itu. "Hai, sudahlah. Sekarang aku sudah pulang dalam keadaan baik-baik saja, jadi tidak perlu mengomel dan marah-marah," kata Tuan Cartel. "Lihat, kakek pulang bersama siapa?" Pria tua itu menarik tangan Amora, dan mengenalkannya pada Jason dan Jensen. "Mora, ayo. Perkenalkan dirimu," kata Tuan Cartel. Amora menyengir kuda. Iya, kek." Begitu Amora yang bersembunyi di balik panggung Tuan Cartel menunjukkan wajahnya, mata Jason melotot sempurna. Bahkan, wajahnya langsung memerah dan terlihat marah. Kenapa kamu bisa bersama kakekku?" tunjuk Jason pada wajah imut Amora. Ditunjuk oleh Jason, Amora meneguk ludahnya dengan begitu bersusah payah. Lalu, ia memeluk erat lengan Tuan Cartel dan memejamkan matanya. Selanjutnya, "Hua, kakek.